Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafitri Zawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas modul titik 1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mengenal pembelajaran Ki Hajar Dewantara, hal yang ada di dalam pikiran saya yaitu pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Yang kedua, saya menganggap saya adalah penguasa kelas. Yang ketiga, menganggap anak-anak sebagai kertas kosong. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya lebih mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, di mana sebagai pendidik, guru perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-muridnya menjadi manusia yang merdeka. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara berkata, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang dilakukan di kelas, mulai dari memfasilitasi proses belajar, metode kerja kelompok, atau hal sekecil ucapan, termasuk pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak-anak secara lahir ataupun batin. Pengajaran merupakan bagian dalam pendidikan, mengajar merupakan bagian dari mendidik. Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan hidup tumbuhnya murid. Lalu, apakah peran dari seorang pendidik? Peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Di sini, saya mulai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Pendidikan sejogjanya bukan suatu yang rigid dan pakem. Penyesuaiannya sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Kodrat murid ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama atau perkembangan zaman. Dan di sini saya juga berusaha mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti sesuai yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Watak budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai pendidik, seorang guru diminta untuk berperan serta dalam mengembangkan karakter murid sesuai kodrat mereka, serta menuntun murid dan menemukan kecerdasan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan berikutnya, saya meyakini pendidikan dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi setiap manusia. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Fungsi pendidikan untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia. Sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan. Di samping itu, pendidikan juga sebaiknya mampu memahami dan mengenali kekuatan kodrat anak, dengan artian bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Lalu, dari tiga hal yang saya temukan sebelum saya memahami tentang Ki Hajar Dewantara, di sini saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk berkolaborasi dengan murid dalam pembelajaran ini dan tidak lagi menganggap anak-anak sebagai kertas kosong karena mereka memiliki kodrat yang telah mereka bawa dari lahir.
Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid dan sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.